Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. 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 Alhamdulillah, Cafe Kultum tanpa batas hari ini sudah ditemani kembali oleh Ustadz Karim. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. sahabat setia Cafe Kultum juga sama sehat semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Karim ini guru saya ngaji dan juga guru anak-anak saya, terutama di ilmu nahu sorof. Ya. Ilmu yang saya sendiri nggak nyampe ini otaknya. Tapi anak-anak saya seringkali belajar nahu sorof dengan Ustadz Karim. Ya. Alhamdulillah, terima kasih loh Ustadz udah dibantu untuk pelajaran nahu sorofnya. Alhamdulillah, hari ini ada nih Ustadz sedikit pertanyaan yang bikin saya kadang itu menjadi dilematik. Iya. Ya. Kadang kan ada nih Ustadz kegiatan keagamaan, ya kan? Ya. Maulidan, ya kan? Terus ada suro, Muharram ya? Muharraman atau suro, kalau di Jawa mungkin disebutnya suronan ya. Suro, ya kan? Terus ada juga kegiatan tahlil. Nah, tapi seiring berkembangnya media sosial Ustadz, kan nggak bisa nih dibendung ya. Namanya media sosial itu ya datangnya bertubi-tubi ya kan. Kadang kita juga tidak mampu memfilter karena kurangnya pengetahuan kita. Nah, seringkali kegiatan-kegiatan kayak Maulid, Muharram, ya kan, terus tahlil, seringkali ada yang mengatakan ini bid'ah loh. Ini bid'ah loh. Ya kan. Nah, kadang saya bingung. Iki opo to jane bid'ah itu ya. Kenapa sih orang-orang ini tuh ya kan, saya tidak menyebut suatu kelompok, tidak, tapi saya seringkali melihat di media sosial ya kan. Sebenarnya gimana sih Ustadz? Saya mau ingin dengar nih penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Cafe Kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan mungkin sahabat setia sering dengar atau mungkin pernah melihat ada statement yang mengatakan bahwa ini bid'ah. Katakanlah misalnya Maulid bid'ah dan sebagainya. Jadi sebetulnya seperti ini sahabat setia yang dirahmati Allah. Bid'ah itu adalah al-bid'atu fi'lun ma lam yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang definisi bid'ah itu satu kegiatan ya atau suatu perbuatan malam yuhad yang tidak dijumpai fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasul. Itu definisi ini memang definisi baku. Tetapi kemudian faktanya sangat banyak hal-hal yang tidak dilakukan di masa Rasul. Contoh yang paling nyata misalnya ketika di masa Utsman bin Affan. Nah, itu kan mulai membukukan Al-Qur'an. Dimushafkan. Dan itu tidak terjadi di zaman Nabi. Betul. Nah, ini kan berarti bid'ah kan? Iya. Zaman Nabi hanya sebatas hafalan mungkin Ustadz ya. Betul. Nulis di pelepah-pelepah. Kalau kurma gitu ya. Saat itu Al-Qur'an tidak langsung dibukukan, ya akan repot gitu. Nah, jadi makanya para ulama membagi bid'ah itu menjadi 5. Wah, banyak banget. Ada 5 kategori sesuatu yang dikatakan bid'ah yang memang tidak terjadi di zaman Nabi, tidak ada di masa Nabi gitu. Yang pertama, al-bid'atu
wajib. Ini bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib. Artinya kegiatan ini tidak ada di zaman Nabi, tapi wajib kita lakukan. Nah, gimana itu Ustaz? Nah, contoh, Ah. contoh, belajar nahwu sorof, belajar ilmu alat, Kegiatan tidak ada di zaman Nabi, tapi wajib kita lakukan. Wajib ada. Kenapa? Wajib ada. Jadi zaman Nabi memang orang tidak fokus mempelajari bagaimana gramatikalnya Al-Quran. Betul. Ya, bagaimana tata bahasanya Al-Quran. Betul. Tidak belajar itu. Tetapi di masa setelah Nabi, kalau tidak dipelajari, kalau ini tidak dipelajari, maka akan kesulitan kita untuk mengkaji maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Apa ini sebab ayat ini diturunkan gitu ya? Di antaranya itu. Kemudian banyak, kalau bicara gramatikal itu kan tidak hanya dari sudut pandang asbabun nuzul, tapi dari sudut pandang kalimat saja itu bisa mempengaruhi makna. Betul. Bahasa. Betul. Maka wajib untuk kita lakukan, wajib untuk kita adakan. Betul. Gitu. Kalau itu tidak dilakukan ya mustahil orang akan memahami Al-Quran. Susah juga ya. Gitu. Dan saya pernah dengar Ustadz bahwa dulu itu Al-Quran itu nggak ada harokatnya. Iya. Betul. Ya, apalagi boro-boro harokat, titik aja nggak ada. Coba kalau kemudian tidak dikasih syakal, ya kan? Zaman Nabi tidak pernah Al-Quran itu diberikan syakal. Syakal itu tanda tasdid, kemudian titik, kemudian nun itu masih di atas, ba itu di bawah, jim sama kho itu kalau jim di bawah, kho itu di atas. Itu zaman Nabi tidak. Nah ini kan ada setelah zaman para sahabat. Betul. Gitu. Ini bid'ah memang, tetapi bid'ah yang wajib. Betul. Artinya bid'ah yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua Ustaz, yaitu bid'ah yang muharramah. Bid'ah yang haram, yang memang tidak boleh, tidak boleh. Yang memang betul-betul tidak boleh. Ya, kategorinya bid'ah ini berarti segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan akidah. Itu memang tidak boleh. Betul. Nah, lalu misalnya ada lagi yang ketiga, kategori yang ketiga itu bid'ah yang mandubah. Mandubah itu bid'ah yang sunnah. Bid'ah mandubah. Iya. Bid'ah yang sunnah. Itu. Bid'ah sunnah ini di zaman Nabi tidak ada, tapi kemudian kita disunnahkan untuk mengadakan hal-hal itu yang memang tidak ada. Ya, contoh kayak misalnya maulid. Ya, itu sunnah. Kenapa? Sunnah. Karena di dalam maulid, di dalam tahlilan, ada di membaca dalam doa. Itu kan ada doa-doa dan ada bacaan Al-Quran. Sehingga tidak ada yang salah. Betul. Toh hukumnya membaca Al-Quran itu kan berpahala, kegiatan yang baik. Sangat-sangat baik menurut saya. Bahkan menurut saya sendiri kegiatan seperti itu memupuk rasa cinta kita terhadap agama. Betul. Kalau tidak ada seperti itu ya kita akan menjadi pemahaman agama kita menjadi hampa gitu. Betul Ustaz. Baru yang keempat itu ada namanya bid'ah makruha. Bid'ah tapi makruh hukumnya. Bid'ah tapi makruh. Contoh nih bid'ah yang makruh. Kita melapisi soft Al-Quran, ya, cover Al-Quran dengan emas. Itu bid'ah tapi makruh. Itu artinya tidak perlu berlebih-lebihan seperti itu. Ya. Dan yang terakhir bid'ah yang bid'ah yang mubah. Jadi saya ulangi lagi, para ulama kita membagi secara rinci bid'ah itu menjadi 5. Ada namanya bid'atun wajibun, kemudian bid'atun muharramatun, kemudian ada yang ketiga bid'atun mandubatun, lalu ada bid'atun makruhatun, dan yang terakhir bid'atun mubahun. Itu. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, ya, bid'ah diringkes diumumkan menjadi 2. Ada bid'ah yang dolalah, ada bid'ah yang bid'ah hasanah dan bid'ah yang dolalah.
Itu Imam umumnya. Imam Ghazali itu yang bikin kitab Ihya ya Ustaz? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Saya sempat baca bab pertamanya tentang apa ya, cinta ya, Iya. tentang cinta. Kalau nggak salah nih ya, saya pernah baca tentang cinta kepada Allah. Mm-mm. Ternyata tebel banget bukunya. Iya. Jadi tidak selamanya bid'ah itu jelek. Iya, Tidak selamanya bid'ah itu tidak boleh gitu. Ada bid'ah yang justru wajib untuk kita kerjakan. Iya, betul, Ada Ustaz. bid'ah yang sunnah. Jadi jangan salah kalau kita bicara bid'ah kita pakai sarung aja bid'ah. betul. Kadang itu buat saya yang Iya. sangat-sangat awam, nggak, apalagi buat saya yang ngajinya baru speed 3, kata Iya. Ustadz Karim, alhamdulillah nih Pak Erik udah speed 3, alhamdulillah. Nah, kadang hal-hal seperti itu Mm-mm. agak susah nih kita cerna, ya kan? Mau kita tanyakan langsung ke ustadznya, malu, ya kan? Nah, alhamdulillah, semoga Cafe Kultum ini menjembatani Betul. penasaran sahabat setia terhadap apa itu bid'ah. Iya. Nah, kalau Imam Ghazali tadi membedakan menjadi 2 Ustadz ya? Dua. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolalah. Itu secara umum. Jadi sekali lagi maka sahabat setia KP Kultum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita harus bijak di dalam Betul. menyampaikan satu perkara hukum. Ya, jadi kita tidak mudah menjustifikasi hukum yang bahkan mungkin kita sendiri tidak paham. Kalau Sangat-sangat tidak ditanya, paham, malah ente bingung. ngomong bid'ah, tapi ente sendiri ngerti nggak bid'ah itu apa? Jangan-jangan nggak paham. Nah itu yang terkadang dianya sendiri ngomong nggak paham, nyampeinnya kepada kita yang nggak paham juga. Ini yang bikin repot perkara Iya, dunia. repot. Ya, jadi bijaklah kita di dalam menyampaikan satu perkara Betul. hukum, apalagi perkara hukum yang berkaitan yang masih ikhtilaf ya, sehingga Betul. tidak kalau kita bijak dalam menyampaikan perkara hukum, insya Allah tidak akan terjadi perbedaan yang tajam sehingga akan ada pergesekan pemikiran, perbedaan pergesekan pemikiran antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya gitu. Betul. Jadi, Saya pernah dengar Ustadz, pernah dengar ya anekdot sih ya, anekdot keagamaan, ya kan? Ketika naik haji, ya kan? Ya emang zaman dulu naik unta, Betul. ya kan? Nah sekarang karena jamaahnya banyak, kalau naik untanya kagak cukup. Iya. Makalah oleh pemerintah Arab Iya. Saudi dibikinin kereta cepat, Betul. dibikinin bis, ya kan? Betul. Bukan untuk harus kita naik unta, enggak, Betul. ya kan? Untuk yang penting sarananya itu untuk mencapai tujuannya, Betul. gitu kan? Nah, saya mikir juga, bener juga sih ya. Kalau naik unta pas musim haji, segitu banyaknya umat Berapa juta manusia. onta yang disiapin gitu. Iya kan? Segitu banyaknya umat manusia pada musim haji ya. Iya. Wah, bener juga. Nah, bener. itu artinya kalau kita hanya kemudian disandarkan kepada definisi tekstual bid'ah, itu bid'ah. Iya kan? Betul. Tekstual bid'ah Karena kan itu tidak bid'ah, ada. karena tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan di zaman Nabi gitu. Tapi Makanya ya alhamdulillah kemudian para ulama membagi bid'ah ini menjadi beberapa kategori sehingga kita lebih bijaksana gitu dalam menyikapi perkara-perkara tentang hukum syariat agama. Loh, kita pun berkumpul untuk maulidan, untuk suro, untuk tahlil itu kan berkumpul untuk berdoa, Betul. ya kan, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya kan, bersolawat kepada Nabi. Saya rasa sih nggak ada yang salah, Iya. ya kan. Terkadang ya karena media sosial ini sangat kenceng Ustadz, Iya. ya kan. Jadi saya kadang sebagai orang yang baru belajar bingung juga. Lah kayak HP ini kan zaman Nabi kan nggak ada HP. Tapi Iya. semua kita pakai Pakai HP. HP. Ya kan? Kan lucu kalau kita bilang maulidan bid'ah sementara HP dibilang tidak bid'ah kan gitu. Jadi Betul. Padahal HP banyak mudaratnya.
di tangan orang yang salah. Ya. Di tangan orang yang tepat ya banyak Banyak manfaat. manfaatnya. Jadi seperti itu ya sahabat setia. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pencerahan Betul. kepada kita sehingga kita tidak sembrono, tidak asal-asalan, tidak menjustifikasi Betul. orang lain karena keterbatasan ilmu kita. Gitu. Mari kita mengaji, terus belajar supaya kita menjadi lebih bijak di dalam menyampaikan perkara-perkara syariat hukum agama. Siap. Itu. Terima kasih loh Ustadz atas ilmunya di Ya. waktu yang sangat sempit ini. Semoga bisa nih ya kan, terutama untuk saya Ya. bisa saya pahami, dan untuk sahabat setia Cafe Kultum semoga bisa juga memahami ya kan. Nah, terakhir Ustadz, ada tambahan nggak Ustadz? Iya. Jadi mari kita dalam perkara syariat itu kita yang asik-asik aja. Betul. Ya, kita yang asik-asik. Kita mulai dari yang mudah dulu, Betul. yang ringan gitu ya. Perbedaan boleh. Boleh. Kalau saya boleh mendefinisikan, selama perbedaan itu ada di tataran manusia, maka itu hukumnya tidaklah mutlak. Kecuali hukum itu sudah Allah dan Rasulnya menghukumi itu mutlak. Artinya janganlah ribut dengan perkara-perkara yang masih dalam perkara ikhtilaf. Maka supaya kita bisa lebih memahami mana yang masih ikhtilaf, mana yang sudah mutlak hukum Allah dan Rasulnya, kita harus sering-sering belajar. Kita harus sering-sering baca, kita harus sering-sering ngaji, dan toh pada dasarnya tidak ada batasan waktu manusia untuk terus belajar. Betul. Selama hayat masih dikandung badan, maka kita masih diwajibkan untuk terus belajar. Kecuali ruh sudah tercerabut dari jasad kita, berhentilah kita belajar. Berhenti juga seluruh urusan dunia. Saya rasa itu ya, sahabat setia Cafe Kultum Ya. ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Dan Cafe Kultum setiap hari Minggu, Senin dan Selasa ada loh belajar ngaji bersama. Boleh kok, mulai dari Iqra, boleh, Juz Amma, boleh, Al-Quran, boleh, ya kan. Nanti dibimbing langsung oleh Ustadz Karim dan Ustadz Sandi ya Ustadz. Siap. Di hari Minggu dan Senin sama Ustadz Sandi, dan di hari Selasa langsung sama Ustadz Karim. Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas Baik. waktunya. Sama-sama. Terima Mudah-mudahan kasih kita- untuk sahabat setia Cafe Kultum yang sudah selalu setia memandangi channel Cafe Kultum tanpa batas. Ya, dari saya cukup sekian. Al-afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.